Termometer kali ini kita mau review game Coral Island. Game ini karya anak bangsa loh, developernya namanya Stairway Games. Baru dirilis di Oktober 2022 lalu, game ini masih early access. Kamu bisa beli Coral Island di Steam seharga Rp109.999. Tapi saat ini Coral Island cuma bisa dimainin di Windows. Nah, seperti layaknya simulator farming game, di game ini kamu akan bermain sebagai anak kota yang memulai hidup baru di Coral Island buat ngurus lahan bertani. Waktu bikin profile ada pilihan honorific MX yang gender neutral. Dan kelihatan sih kalau game ini tuh ngasih representasi yang cukup beragam soal bentuk tubuh, dengan fitur wajah dan model rambut yang berbeda-beda. Selain itu, kamu juga bisa sesuaiin ukuran tubuh, jadi nggak default cuma satu ukuran aja. Saat ini sih pilihan bentuk mata, bibir, sama hidungnya baru ada 3-4. Kayaknya sih bakal lebih lucu kalau ditambahin pilihan facial features lainnya ya. Tapi ini udah bagus kok buat awal. Ini game visualnya emang cakep banget. Keindahan pulau di Coral Island tuh tersampaikan lewat 3D art yang detail dan perpaduan warna yang bagus. Gak tahu ya, karena banyak unsur Indonesia di game ini, mungkin jadi bangga aja gitu alamnya digambarin secakep itu di game. Di sini NPC-nya juga cukup diverse. Aku kira awalnya kebanyakan bakal dari Indonesia, tapi ada yang represent negara Asia lainnya juga, dan ada beberapa yang Caucasian juga ya kayaknya. Yang jelas representasi dari NPC-nya juga cukup beragam, dari tone warna kulit, rambut, bentuk badan, sampai karakteristik. Menurut aku salah satu yang bikin beda dari game ini adalah concern-nya soal sampah sebagai core problem. Kalau di game lain kayak Stardew Valley, sampah tuh emang ada, tapi bukan masalah utama. Sementara di Coral Island, kelihatan kalau sampah ini jadi salah satu masalah utamanya. Ceritanya karena limbah industri dan kegiatan perusahaan pengeboran minyak, laut dan lingkungan pulau jadi tercemar. Ini berdampak besar buat mengancam ketahanan pekerjaan penduduk pulau. Nah, disinilah kamu sebagai player bertugas untuk bantu nyelesain masalah ini. Tapi ya kurang lebih intinya sama sih, kayak mau membangun ekonomi dan komunitas desa di tengah gempuran kapitalisme. Buat bantu ngehidupin desa, kita bisa bertani, beternak, mancing, mining. Di sini kalian juga bisa diving sambil bebersih sampah dan memulihkan terumbu karang. Di game ini juga banyak unsur-unsur budaya Indonesia loh, kayak karakter yang pakai batik, rumah khas daerah, lomba permainan tradisional, nyiapin sesajen, dan lain-lain. Relatable banget ya. Selain itu, di sini juga kita bisa nanam pohon durian yang biasanya jarang ya di simulator game lainnya. Buat ternaknya, kita bisa ternak ayam, kambing, sapi, domba, sampai lama dan luwak juga. NPC perempuan di game ini juga keren-keren, kayak Yuri, dokter yang sering volunteering sebelum menetap di Coral Island. Terus ada Lily juga yang kerja freelance jadi programmer. Sweater dia tulisannya bonsai hacker. Terus ada Yuki, strong independent mom yang berusaha hidup sehat dan selalu jagain anaknya, Valentina. Keren-keren banget kan? Saat ini Coral Island cuma ada bahasa Inggris, Prancis, Jepang, Spanyol, Jerman, sama Simplified Chinese. Sayang banget sih sebenarnya game dari Indonesia dan tentang Indonesia, tapi kok nggak ada bahasa Indonesianya? Tapi denger-denger sih mereka lagi dalam proses bikin bahasa Indonesia. Semoga bisa cepetan jadi ya. Secara keseluruhan game ini indah banget dan bikin bangga. Penasaran banget deh sama update-update ke depannya. Karena masih early access, player bisa banget ngasih feedback atau bug report dengan join server Discord mereka. Kira-kira kamu nyaranin atau nambahin apa nih? Kompetisi lato-lato mungkin? Overall, ini dia ratingnya. Kalau kamu suka Stardew Valley, Farm Together, dan Harvest Moon, kamu akan suka game ini.